Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita mau coba selami sesuatu yang penting banget nih dalam persaingan, yaitu gimana caranya kita membaca bahasa rahasia pesaing lewat sinyal pasar. Anda pernah nggak sih lihat langkah baru kompetitor, misalnya umumin produk baru, atau manuver harga, atau bahkan ya komentar CEO mereka, terus jadi mikir, ini maksudnya apa ya sebenarnya? Kenapa ini penting banget? Ya karena kalau kita bisa paham sinyal-sinyal ini, itu bisa jadi kunci. Bukan cuma buat bereaksi, tapi lebih ke mengantisipasi langkah mereka selanjutnya. Dan ujung-ujungnya, kita bisa merumuskan strategi kita sendiri jadi lebih tajam gitu. Ini bukan soal baca pikiran loh ya, tapi lebih ke menafsirkan tindakan nyata mereka di pasar. Coba bayangin deh kalau kita dapat sedikit bocoran soal apa yang bakal mereka lakuin. Tepat sekali. Sinyal pasar ini pada dasarnya adalah setiap tindakan yang diambil pesaing yang sengaja atau tidak memberi kita petunjuk. Petunjuk tentang apa? Ya tentang niat mereka, motif, tujuan strategis, atau bahkan kadang kondisi internal mereka gimana. Ini kayak komunikasi bawah sadar lah di dunia bisnis. Kuncinya itu ngenalin pola dan paham konteksnya. Jadi ini bukan tebak-tebakan ya, tapi sebuah disiplin analisis. Oke. Mari kita bongkar lebih dalam nih. Nah, berdasarkan materi kita hari ini, khususnya dari bab 4 buku strategi kompetitif yang kita pegang, soal sinyal pasar, kita bakal kupas tuntas nih berbagai jenis sinyalnya, gimana cara kita menafsirkannya dengan cerdas, dan yang paling dasar nih, kenapa pemahaman mendalam tentang siapa pesaing kita, itu apa tujuan mereka, asumsi yang mereka pegang, kapabilitas real mereka apa, itu jadi fondasi penting banget sebelum kita bisa baca sinyal dengan benar. Tanpa dasar itu, ya kita cuma lihat riak di permukaan aja, nggak lihat arus di bawahnya kan? Mari kita mulai dari yang paling dasar dulu deh. Definisi, apa sih sebenarnya yang dimaksud sinyal pasar ini dalam konteks kita? Sederhananya gini, sinyal pasar itu adalah setiap tindakan yang dilakukan pesaing yang bisa ngasih informasi lebih dari sekedar tindakan itu sendiri. Bisa pengumuman resmi, jelas. Bisa juga perubahan harga yang tiba-tiba, atau bahkan cara mereka ngomongin kondisi industri pas wawancara. Nah, yang bikin ini penting itu gimana analisis sinyal ini melengkapi pemahaman dasar kita soal pesaing. Kalau analisis kompetitor biasa itu kan ngasih kita potret siapa mereka sekarang. Nah, analisis sinyal ini bantu kita mendiagnosis apa yang mungkin akan mereka lakukan selanjutnya. Dan juga bagaimana mereka mungkin bakal merespons langkah kita. Ini kayak lapisan analisis kedua gitu. Butuh kepekaan dan sangat tergantung pada seberapa baik kita udah petakan tujuan, asumsi, strategi, dan kapabilitas pesaing. Itu kerangka kerja yang udah kita bahas sebelumnya ya. Strategi ini? Oke. Nah, mari kita lihat beberapa jenis sinyal utama yang sering kita temui. Yang paling jelas mungkin ini ya, pengumuman sebelum melakukan tindakan, prior announcements. Ada makna apa aja sih di balik pengumuman kayak gini? Nah, pengumuman sebelum bertindak ini bisa licin banget, penuh nuansa. Bisa jadi itu cara yang elegan ya buat nyatakan niat baik, misalnya umumin rencana penyesuaian kapasitas produksi bertahap gitu. Tujuannya biar kasih sinyal ke industri supaya ya nggak terjadi kelebihan pasokan yang ngerugiin semua pihak. Atau bisa juga fungsinya kayak balon percobaan. Jadi umumin kemungkinan langkah strategis buat lihat reaksi pasar dan pesaing dulu sebelum benar-benar komitmen penuh. Di sisi lain, pengumuman ini bisa jadi alat ancaman yang kuat loh. Contoh klasik yang sering disebut itu ya, Texas Instruments dulu. Mereka umumin target harga yang agresif banget buat produk memorinya, jauh di masa depan. Ini kan jelas bukan sekedar rencana internal ya. Ini sinyal kuat buat peringetin pesaing, potensial, pikir 2 kali deh sebelum masuk atau investasi besar di pasar ini. Tapi bisa juga sebaliknya, sinyal rekonsiliasi. Misalnya mau meredakan ketegangan setelah persaingan sengit, atau ya, sekedar koordinasi implisit aja, misalnya bilang, kami rencana naikin harga dikit bulan depan, harapannya yang lain ikut, daripada malah mulai perang harga gitu. Tapi bukannya ini juga bisa jadi gertakan? Maksud saya, gampang aja kan ngumumin sesuatu yang gede, tapi sebenarnya nggak niat dilakuin. Tentu saja, dan ini jebakan utamanya. Pengumuman sebelum bertindak bisa jadi cuma bluff, gertakan aja. Tujuannya bisa nipu pesaing biar mereka alokasiin sumber daya buat hadapi ancaman palsu. Atau bisa juga buat mengalihkan perhatian mereka dari manuver strategis yang sebenarnya lagi disiapin di tempat lain. Nah, disinilah kredibilitas pengirim sinyal jadi penting banget. Perusahaan ini punya rekam jejak nepatin janji nggak? Seberapa besar komitmen sumber daya yang kelihatan di balik pengumuman itu? Itu semua jadi petunjuk penting.
Menarik sekali ya, gimana kredibilitas jadi filter utama di sini. Dan cara pengumumannya juga ngaruh kan? Apakah itu konferensi pers gede-gedean diliput media finansial utama, atau cuma catatan kaki di laporan tahunan, atau sekedar obrolan santai di konferensi industri? Materi kita kan bilang semakin formal, semakin luas jangkauannya, terus makin tinggi jabatan orang yang ngumumin, misalnya CEO dibanding manajer produk, itu makin gede bobot komitmen yang coba disampaikan. Oke, kita geser dari pengumuman sebelum kejadian. Gimana kalau pengumuman hasil atau tindakan setelah terjadi? Kalau udah kejadian, apa gunanya diumumin khusus lagi? Bukannya pasar udah tahu? Belum tentu pasar tahu secara detail atau seragam loh. Fungsi utama pengumuman setelah kejadian itu buat mastiin pesaing lain benar-benar sadar dan perhatiin suatu fakta atau data penting yang mungkin sulit mereka dapatin atau verifikasi sendiri. Misalnya, umumin hasil pangsa pasar versi mereka atau detail suksesnya uji coba produk baru. Tujuannya jelas, bentuk persepsi pesaing berdasarkan info resmi itu yang harapannya bakal ngaruh ke keputusan mereka selanjutnya. Tapi lagi-lagi ada potensi bias atau malah manipulasi di sini ya. Sangat mungkin. Makanya harus ekstra hati-hati. Contoh yang sering kejadian itu ngegelembungin angka pangsa pasar. Caranya, masukin kategori produk yang beda dikit tapi masih nyambung, biar kelihatan lebih dominan gitu. Atau cuma umumin metrik yang kelihatan bagus aja, terus yang kurang untung disembunyiin. Tujuannya ya bisa buat nakut-nakutin pesaing atau narik investor. Kuncinya selalu kritis. Data ini dari mana? Metodenya gimana? Konsisten nggak sama sumber lain? Jangan ditelan mentah-mentah pokoknya. Wah, ini ngingetin kita pentingnya triangulasi data ya. Terus ada sinyal yang rasanya lebih halus nih. Kayak diskusi publik tentang industri oleh para pemimpin perusahaan. Gimana ceritanya komentar CEO di forum soal masa depan industri bisa jadi sinyal? Nah, komentar semacam ini bisa jadi tambang emas informasi loh kalau kita jeli. Saat seorang pemimpin pesaing ngomongin tren industri, tantangan, atau peluang, mereka seringkali secara nggak langsung ngungkapin asumsi yang jadi dasar strategi perusahaan mereka. Apa yang mereka anggap penting, ancaman apa yang paling mereka khawatirkan, peluang mana yang lagi mereka incar. Ini bisa kasih petunjuk kemana arah fokus dan investasi mereka ke depan. Bahkan rasionalisasi mereka soal kondisi pasar saat ini bisa jadi sinyal tentang gimana mereka membenarkan tindakan mereka sendiri. Terkait dengan itu, gimana kalau pesaing terang-terangan menjelaskan langkah mereka sendiri? Misalnya, mereka rilis pernyataan pers, jelasin kenapa mereka akuisisi A atau luncurin produk B. Penjelasan eksplisit ini seringkali tujuannya buat bangun narasi dan kredibilitas. Mereka mungkin pengen yakinin pasar, investor, atau pesaing lain kalau langkah mereka itu logis, defensif, atau nggak dimaksudkan buat mulai perang habis-habisan. Contohnya, jelasin kalau potong harga itu karena ada efisiensi biaya baru, bukan buat rebut pasar secara agresif. Tapi ya seperti biasa, kita harus tetap waspada. Penjelasan ini bisa aja dirancang buat nenangin pesaing sebelum nanti nyerang lagi, atau ya buat mengalihkan perhatian dari motif strategis yang sebenarnya. Jadi, selalu bandingkan kata-kata mereka dengan tindakan nyata mereka di lapangan. Harga. Nah, ini pasti medan perang sinyal yang aktif banget. Apa aja nih yang perlu kita cermati dalam dinamika harga antar pesaing? Tentu saja, harga itu salah satu sinyal paling langsung dan paling sering diamati. Ada beberapa hal kunci nih. Pertama, perhatiin harga relatif pesaing dibanding level historis mereka dan norma industri. Ada perubahan drastis nggak? Kedua, cermati bagaimana perubahan harga diimplementasikan, mereka yang mulai duluan atau cuma ikut-ikutan. Penurunannya selektif buat produk atau pasar tertentu aja atau menyeluruh. Ketiga, dan ini penting banget, apakah ada justifikasi biaya yang masuk akal buat perubahan harga itu? Kalau nggak ada penjelasan logis soal biaya produksi atau efisiensi, kemungkinan besar itu langkah strategis murni, entah buat mendidik pesaing, rebut pangsa pasar, atau sekedar nunjukin kekuatan finansial. Setiap detail dalam cara mereka main harga itu sebuah pesan ya. Nah, ini bagian yang menurut saya paling bikin penasaran nih. Penyimpangan dari praktik masa lalu atau norma industri. Kenapa penyimpangan kayak gini dianggap sinyal yang begitu kuat dan penting? Karena gini, penyimpangan yang signifikan dari pola perilaku historis sebuah perusahaan atau dari cara bisnis biasa dilakukan di industri itu hampir selalu nandain ada sesuatu yang besar lagi terjadi di balik layar. Ini kayak alarm bunyi.
Bisa jadi itu indikasi pergeseran strategi fundamental yang disengaja, bisa juga sinyal adanya tekanan internal yang hebat, mungkin masalah finansial, konflik manajemen, atau tekanan dari pemegang saham. Atau bisa jadi mereka baru aja ubah asumsi kunci mereka tentang pasar, teknologi, atau pesaing. Dalam kasus ekstrim, bisa jadi itu tanda keputusasaan. Nah, buat ngenalin anomali ini butuh pemahaman mendalam soal sejarah pesaing dan aturan main tak tertulis di industri Anda. Kalau Anda lihat sesuatu yang aneh, jangan diabaikan. Selain jenis-jenis sinyal yang lebih umum tadi, materi kita juga nyorot beberapa taktik sinyal yang lebih spesifik ya. Bisa kasih contoh mungkin? Tentu. Salah satu yang menarik itu penggunaan fighting brands. Ini bukan sekedar merek baru biasa loh ya. Ini merek yang sengaja diciptain, seringkali dengan positioning harga atau fitur yang beda dari merek utama. Tujuannya spesifik, lawan langsung produk pesaing tertentu yang dianggap ganggu atau ngancem. Peluncuran fighting brand itu sinyal yang jelas banget. Kami serius pertahanin segmen ini. Dan kami siap bertarung, bahkan kalau harus ngorbanin sedikit pasar kami sendiri. Ini sinyal komitmen dan kesiapan perang di segmen itu. Ada juga taktik yang lebih tersembunyi, pengumuman pribadi ke pembeli. Jadi alih-alih umumin rencana strategis, misalnya naik harga besar atau luncurin produk baru, secara publik, perusahaan mungkin milih buat kasih tahu secara selektif, cuma ke beberapa pembeli kunci atau distributor besar aja. Ini cara cerdik buat kasih sinyal tekad ke pasar, karena info ini pasti bakal bocor ke pesaing lewat pembeli, itu kan, tanpa harus bikin komitmen publik yang kaku atau micu reaksi langsung dari regulator atau media. Satu lagi nih, yang sangat strategis dan nunjukin pemikiran tingkat tinggi, the cross parry, atau serangan balasan silang. Ini respons yang elegan tapi tegas terhadap serangan pesaing. Gini cara kerjanya. Misalkan pesaing A nyerang Anda dengan agresif di pasar utama Anda, pasar 1. Nah, daripada langsung balas di pasar 1 yang bisa micu perang harga yang rusak profit semua orang di pasar itu, Anda mungkin milih buat nyerang balik pesaing A di pasar lain, pasar 2. Pasar yang justru sangat penting dan nguntungin buat mereka. Pesannya jelas, kami lihat apa yang kamu lakuin di pasar 1 dan kami nggak suka. Kami bisa dan bakal nyakitin kamu di tempat yang paling kamu rasain kalau kamu nggak mundur. Ini cara ngirim sinyal nggak seneng dan ancaman eskalasi tanpa harus hancurin pasar awal. Efektivitasnya ya sangat tergantung seberapa vital pasar 2 itu buat si pesaing A. Wah, cross parry itu beneran kayak jurus catur tingkat tinggi ya di dunia bisnis. Ini nunjukin betapa kompleksnya permainan sinyal ini. Dengan begitu banyak jenis sinyal, dari pengumuman publik sampai manuver taktis yang canggih gitu, gimana caranya kita bisa milah mana yang beneran sinyal penting dan mana yang cuma noise pasar atau tindakan rutin aja? Ada cara sistematis nggak buat identifikasinya? Kuncinya ya kembali lagi ke fondasi awal tadi, analisis pesaing yang mendalam dan terus-menerus diupdate. Identifikasi sinyal yang signifikan itu pada dasarnya proses nyari diskrepansi atau anomali. Anda perlu secara sistematis bandingin apa yang Anda lihat, tindakan nyata pesaing, dengan apa yang Anda harapkan bakal mereka lakuin. Harapan ini berdasarkan pemahaman Anda tentang tujuan mereka, mau capek apa, asumsi mereka, lihat dunia gimana, strategi mereka saat ini, rencana mainnya gimana, dan kapabilitas mereka, apa yang beneran bisa mereka lakuin. Nah, ketika sebuah tindakan kelihatan nggak konsisten sama profil mereka, nggak masuk akal dalam konteks strategi mereka yang kita tahu, atau di luar kebiasaan mereka, disitulah kemungkinan besar ada sinyal penting yang tersembunyi. Tanpa benchmark ekspektasi yang solid dari analisis Anda, ya semua tindakan bakal kelihatan sama aja. Oke, jadi ini perpaduan antara analisis data yang ketat soal pesaing dan industri dengan semacam intuisi atau kepekaan gitu ya, buat nangkep hal-hal yang nggak biasa dan gali maknanya. Ini bukan sekadar lihat angka penjualan atau pangsa pasar, tapi nyoba paham kenapa pesaing ngelakuin apa yang mereka lakuin. Benar-benar bisa ngasih pemahaman yang lebih kaya ya soal lanskap kompetitif. Tepat sekali. Ini alat yang sangat berharga dalam gudang senjata strategis Anda. Tapi, dan ini peringatan penting banget, jangan sampai kejebak jadi baca daun teh. Maksudnya, sinyal itu bisa aja sengaja dirancang buat menyesatkan, ya kan? Bluff tadi. Sinyal juga bisa gampang disalahartikan kalau Anda nggak punya konteks penuh atau kalau Anda terlalu reaktif. Terlalu terobsesi sama setiap gerakan kecil pesaing bisa ngalihin fokus Anda dari hal yang lebih fundamental, bangun keunggulan kompetitif Anda sendiri, baik itu lewat biaya, diferensiasi, atau fokus. Oleh karena itu,
Interpretasi sinyal itu harus selalu dilakuin dalam konteks yang lebih luas. Gimana struktur industri secara keseluruhan, gimana 5 kekuatan kompetitif Porter main di pasar Anda, dan yang paling penting, gimana sinyal ini cocok sama pemahaman holistik Anda tentang masing-masing pesaing utama. Garis besar, cuma berdasarkan satu sinyal tunggal, seberapa jelas pun kelihatannya. Cari konfirmasi, lihat polanya, dan selalu pertimbangkan gambaran besarnya. Pesan yang penting banget tuh. Pakai analisis sinyal pasar sebagai alat bantu yang kuat, tapi jangan biarin dia mendikte seluruh strategi Anda. Tetap kritis, kontekstual, dan fokus pada fundamental bisnis Anda sendiri. Nah, sebagai penutup nih, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan lebih lanjut. Coba deh pikirin industri Anda sekarang. Sinyal apa aja yang paling sering Anda lihat dari para pesaing utama Anda? Mungkin pola pengumuman produk mereka, cara mereka sesuaikan harga, atau retorika publik para pemimpinnya. Sekarang, setelah diskusi kita hari ini, coba tanyain ke diri sendiri, ada nggak asumsi tersembunyi di balik sinyal-sinyal itu? Asumsi tentang pasar, tentang Anda, atau tentang kapabilitas mereka sendiri, yang mungkin selama ini Anda terima gitu aja atau belum Anda pertimbangkan dampaknya secara penuh terhadap strategi Anda ke depan. Menggali asumsi di balik sinyal itu seringkali membuka wawasan strategis baru yang tak terduga loh.